Bersama YouTube kita berkumpul berbagi info yang dapat menginspirasi aktivitas Anda hari ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari kami. Tibet tentu bukan nama yang asing. Sebab Tibet merupakan daerah yang menarik untuk yang hobi traveling. Daerah ini didominasi dataran tinggi, bahkan ketinggian rata-rata adalah 4.900 meter di atas permukaan laut, yang membuat Tibet jadi dataran tertinggi di dunia. Panorama alamnya sangat luar biasa. Saking kerennya Tibet, tempat ini kerap disebut sebagai negeri atap dunia. Kenapa Tibet dijuluki atap dunia? Tibet dijuluki atap dunia karena Tibet sebagai negeri berpenghuni dengan lokasi tertinggi di bumi yang ketinggian rata-rata tanahnya mencapai 4.900 meter di atas permukaan laut, menyimpan pesona wisata yang melimpah, mulai wisata religi, hingga wisata alam. Di manakah Tibet berada? Tibet terletak di antara dua peradaban kuno, Cina dan India. Tibet berlokasi di sebelah timur laut gunung paling tinggi di dunia, yakni Gunung Himalaya. Berbatasan dengan Bhutan, Nepal, serta India. Gunung luas membentang ke timur dataran tinggi Tibet menandakan perbatasan dengan Cina, dan pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi di Nepal dan India membentuk pembatas antara Tibet dan India. Selain itu, Tibet juga identik dengan Istana Potala, biksu berjubah merah, bendera doa, dan juga Yeti. Jadi tetaplah bersama kami untuk mengenal beberapa keunikan Tibet. Temukan cerita menarik di balik keberadaan legendaris ini dan keindahan alam yang luar biasa di dataran tinggi Tibet. Dan kisah legendaris tentang Shambhala, tanah suci yang dipercayai hanya bisa dilihat oleh hati murni. Di sini juga, kita akan mengenal lebih dalam kehidupan pengembara Tibet, yang dikenal sebagai Drokpa. Mereka adalah penggembala nomaden yang menjalani gaya hidup tradisional di dataran tinggi Tibet. Mari kita temukan bersama keajaiban dan keunikan dari tempat ini yang terus memikat imajinasi para penjelajah sepanjang masa. Tibet adalah provinsi di Cina yang memiliki status daerah otonomi khusus, juga dikenal sebagai Xizang dalam bahasa Cina. Terletak di pegunungan Himalaya, sering dianggap sebagai puncak dunia, wilayah ini didominasi oleh dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata mencapai 4.900 meter di atas permukaan laut, menjadikannya dataran tertinggi di dunia. Wilayah ini berbatasan dengan Nepal, Bhutan, dan India, serta berbatasan dengan provinsi-provinsi lain di Tiongkok seperti Xinjiang, Qinghai, dan Sichuan. Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, dengan Lhasa sebagai ibu kotanya. Sebelum dibuka oleh Cina bertahun-tahun yang lalu, Tibet dianggap sebagai tempat yang misterius bagi para petualang. Pada masa itu, tidak semua petualang bisa memasuki daerah ini karena merupakan wilayah yang tertutup, mirip dengan kebijakan masuk ke Mekah di Arab Saudi yang hanya diperbolehkan bagi umat Islam. Tibet dahulu adalah kerajaan merdeka yang memiliki interaksi dan kadang-kadang konflik politik dengan dinasti-dinasti di daratan Tiongkok. Raja Tibet diakui sebagai Dalai Lama, dan Dalai Lama saat ini, Tenzin Gyatso, adalah Dalai Lama ke-14. Dalai Lama memegang peran sebagai pemimpin negara Tibet dan juga sebagai pemimpin spiritual. Pada abad ke-13, Tibet menghadapi ancaman invasi dari bangsa Mongol. Matthew T. Kapstein dalam bukunya, The Tibetans, menceritakan bahwa pada tahun 1239, orang-orang Mongol masuk ke bagian tengah Tibet dan mulai melakukan penaklukan. Meskipun demikian, beberapa bangsawan Mongol terkesan dengan pandangan Tibet terhadap agama Buddha. Pada tahun 1244, pemimpin Mongol Khotan bahkan mengundang pemimpin spiritual Tibet, Sakya Pandita, ke istananya, yang membuat Sakya Pandita menjadi penguasa efektif di Tibet di bawah kendali bangsa Mongol. Namun, pada tahun 1252, Mongkehan memanfaatkan kesempatan untuk menginvasi Tibet. Sebelum Republik Rakyat Cina didirikan pada 1 Oktober 1949, Tibet sudah ada sebagai negara yang terpisah. Pada tahun 1913, 36 tahun sebelum berdirinya Republik Rakyat Cina, Tibet menyatakan kemerdekaannya. Diplomasi Tubten Gyatso, Dalai Lama ke-13,
berhasil membujuk kerajaan Inggris untuk membantu Tibet keluar dari pengaruh Kekaisaran Cina pada tahun 1904. Namun, setelah berdirinya Republik Rakyat Cina, negara itu berambisi menjadi kekuatan besar. Pada tahun 1950, puluhan ribu tentara Cina menginvasi Tibet. Selain ambisi menjadi negara besar, klaim atas wilayah Tibet juga terkait dengan masa kekuasaan bangsa Mongol di sana. Setelah Kekaisaran Cina mengusir Mongol, klaim atas wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Mongol menjadi alasan bagi klaim Kekaisaran Cina terhadap Tibet. Wilayah Tibet yang luasnya mencapai 1,23 juta kilometer persegi hampir setara dengan luas Eropa Barat. Wilayah ini terbagi menjadi 4 bagian, Ngari, Tibet Barat, dengan ibu kota Lhasa, Ham, Tibet Timur, dan Sang, dengan ibu kota Shigatse. Ketinggian rata-rata di Tibet mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut. Kota Lhasa sendiri berada pada ketinggian sekitar 3.550 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Himalaya memiliki beberapa puncak yang menjulang hingga ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, dengan puncak Everest sebagai yang tertinggi, mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Karena karakteristik ini, Tibet sering disebut sebagai negeri atap dunia. Dulunya laut. Wilayah ini tidak memiliki akses ke laut. Namun, pada masa prasejarah, kawasan Everest ternyata merupakan bagian dari lautan. Kehadiran banyak fosil kerang di Tibet menjadi bukti dari hal ini. Bahkan, kerang raksasa sering digunakan sebagai alat musik tiup pada zaman itu. Dipimpin Dalai Lama. Tibet memiliki sistem kepemimpinan unik yang dipimpin oleh sosok spiritual yang dikenal sebagai Dalai Lama, artinya, samudra pengetahuan. Dalai Lama merupakan pemimpin spiritual tertinggi dalam tradisi Buddhisme Tibet dan secara tradisional memiliki tanggung jawab besar terhadap Tibet. Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, telah berselisih dengan pemerintah Cina dan hidup dalam pengasingan sejak pemberontakan di Lhasa pada tahun 1959. Dalam pengasingannya, ia ditemani oleh keluarga, guru spiritual, dan pejuang gerilya, melarikan diri ke wilayah Himalaya dan mendirikan pusat pemerintahannya di Dharamsala, India. Gelar Dalai Lama dianggap sebagai inkarnasi dari sosok yang diakini sebagai Avalokitesvara atau Chenrezig, Bodhisattva dari kasih sayang dan pelindung spiritual Tibet. Bodhisattva adalah entitas yang mencapai pencerahan tetapi memilih untuk terus reinkarnasi demi melayani umat manusia. Agama dominan di Tibet adalah Buddha, terbagi dalam 4 sekte utama, Nyingma, Sakya, Gelug, dan Kagyor. Namun, pada awalnya, agama yang dominan di Tibet adalah Bon. Bon merupakan agama asli di masyarakat Tibet, merupakan agama kuno yang dikenal dengan ritual mistis, mantra, pengorbanan, dan manipulasi jiwa. Agama ini sangat menekankan praktik meditasi. Bon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agama Buddha di Tibet sebelum kedatangan agama Buddha pada abad ke-7. Salah satu aspek dari Bon adalah aliran syamanisme. Buddhisme pertama kali masuk ke Tibet selama pemerintahan Songtsen Gampo, 630-649 m. Meskipun Buddha kemudian menjadi agama dominan, Bon memberikan kontribusi penting dalam perkembangan agama Buddha di Tibet. Tibet Travel Permit. Untuk masuk ke Tibet, semua wisatawan asing tidak hanya memerlukan visa Cina, tetapi juga Tibet Travel Permit, tetap. Mendapatkan izin ini tidaklah mudah karena tergantung pada situasi politik dan faktor keberuntungan. Wisatawan yang bepergian secara independen dilarang untuk masuk ke Tibet, sehingga mereka harus menggunakan jasa agen perjalanan untuk mengatur kunjungan mereka. Izin masuk untuk alien. Untuk bisa ke Everest Base Camp, semua wisatawan harus mengurus satu lagi permit. Namanya Aliens Travel Permit. Keliling istana Potala harus didampingi pemandu. Belum ke Tibet kalau belum menginjakan kaki di istana yang dulunya ditinggali Dalai Lama ini. Turis masuk dari pintu timur, dan harus didampingi pemandu lokal.
Istana Potala yang dibangun oleh Dalai Lama kelima tahun 1645 adalah struktur masif yang berdiri kokoh di atas bukit, yang terdiri dari belasan lantai dan seribuan ruang, banyak stupa, patung, mural, relik, lukisan, tangka, sejenis spanduk besar, dan artefak bersejarah lainnya. Tak ada Yeti. Yeti digambarkan sebagai primata besar yang tak berekor dan berjalan tegak seperti manusia, dan merupakan penghuni pegunungan Himalaya. Sampai kini tak ada yang bisa memastikan apakah Yeti yang disebut juga Bigfoot ini sungguh ada atau hanya makhluk khayalan. Cuaca fluktuatif. Hampir semua tempat di Tibet bertemperatur fluktuatif. Siang bisa sangat terik, sinar matahari menusuk namun angin dingin. Dan malam berubah amat dingin. Temperatur rata-rata 28 derajat Celcius di musim panas dan 15 derajat Celcius di musim dingin. Wanita Tibet yang telah menikah, jika keluar rumah dengan mengenakan cuba, baju tradisional Tibet, harus memasang semacam celemek di pinggangnya, biasanya bergaris warna-warni. Karena kalau tidak, konon suaminya tak akan berumur panjang. Kantor pos tertinggi di dunia. Di area Tent Hotels di Everest Base Camp ada kantor pos tertinggi di dunia. Kita bisa minta cap pos pada tiket EBC kita. Karena tiketnya berbentuk kartu pos, kita pun dapat mengirimkannya ke alamat kita. Di Tibet ada kebiasaan yang sangat menakutkan yaitu menguburkan orang mati yang disebut penguburan surgawi. Upacara pemakaman yang hanya dikenal di Tibet. Unik. Jasad dibawa ke puncak bukit. Lalu jasad itu ditelungkupkan di platform batu, dimantrai, siap, disajikan, bagi burung-burung bangkai. Daging jasad akan dimakan burung yang dianggap suci itu, sampai akhirnya tak bersisa. Jam 9 malam masih terang benderang. Pengalaman tidur di dalam tenda berbahan bulu yak di Everest Base Camp di Tibet, pada ketinggian mendekati 5.000 meter di atas permukaan laut, pasti menjadi momen yang tak terlupakan. Terutama pada musim gugur, di mana bahkan pukul 9 malam pun matahari masih bersahabat memancarkan cahayanya dengan terang benderang, menciptakan suasana yang sangat istimewa. Bergerak terlalu cepat atau melompat-lompat di ketinggian ekstrim di atas 5.000 meter di atas permukaan laut bisa berakibat fatal. Maka, penting untuk tidak terburu-buru atau bahkan meloncat-loncat di area tersebut. Keselamatan sangat penting dan mengingat kondisi yang ekstrim, langkah berhati-hati adalah kunci. Qinghai Tibet Railway. Jalan kereta pertama yang menghubungkan Tibet dengan Cina yakni Qinghai Tibet Railway mulai beroperasi tahun 2007. Ini adalah rel kereta tertinggi di dunia, dan terowongannya pun tertinggi di dunia. Qinghai Tibet Railway adalah prestasi teknik yang luar biasa, membuka jalur kereta yang menghubungkan Tibet dengan Cina sejak 2007. Jalur ini tidak hanya menjadi rel kereta tertinggi di dunia tetapi juga memiliki terowongan tertinggi yang menghubungkan wilayah Tibet dengan wilayah lain di Cina. Keberadaannya menjadi tonggak sejarah dalam konektivitas transportasi Tibet dengan bagian lainnya di Cina. Menyetir 60-80 km per jam saja. Di Tibet, terdapat peraturan pembatasan kecepatan kendaraan sekitar 60-80 km per jam. Jika melanggar aturan ini, denda yang dikenakan cukup besar. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pengemudi agar kepatuhan terhadap batasan kecepatan tetap terjaga selama berkendara di wilayah tersebut. Atraksi debat biksu. Sera Monastery, kuil kedua terbesar di Tibet, menjadi tempat yang menarik untuk menyaksikan debat antara para biksu. Setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu, debat ini terjadi di halaman kuil antara pukul 3 hingga 5 sore. Pengunjung dapat menyaksikan momen unik di mana para biksu berdebat dengan gaya yang menarik. Mereka tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga gerakan tubuh. Terkadang, mereka menepukkan tangan di depan lawan debatnya, menghentakkan kaki, atau bahkan melakukan tindakan menempeleng dengan lembut.
Atraksi ini menjadi salah satu daya tarik yang unik karena jarang ditemui di tempat lain di dunia. Turis seringkali terpesona oleh keunikan debat para biksu ini, yang merupakan bagian dari tradisi dan kebudayaan yang kaya di Tibet. Sera Monastery menjadi saksi dari tradisi yang berbeda ini dan memberikan pengalaman yang istimewa bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan atraksi unik ini. Orang Tibet memiliki tradisi memberi penghormatan atau menyambut tamu dengan mengalungkan hata, syal berwarna putih, di leher tamu mereka. Ketika menerima hata ini, tamu sering disambut dengan sedikit membungkuk dan menempatkan kedua telapak tangan di dada sebagai tanda penghormatan yang diucapkan. Geste ini merupakan bagian dari budaya yang dijunjung tinggi di Tibet, melambangkan penghargaan, kesetiaan, dan keramahan terhadap tamu yang datang. Barang-barang khas Tibet termasuk roda doa, yang hadir dalam bentuk tongkat pendek yang bisa diputar atau digantung, serta bendera doa yang sering ditempatkan di tempat-tempat khusus. Tangka, lukisan religius yang dihasilkan di atas kain dan sering digantung di tempat-tempat suci atau bukit, juga merupakan barang khas Tibet. Selain itu, tasbih yang terdiri dari 108 butir juga menjadi salah satu barang yang sering digunakan dalam praktik keagamaan di Tibet. Makanan khas Tibet meliputi sampa, sebuah roti lengket yang terbuat dari tepung barli dan mentega yak, daging yak yang juga menjadi bagian penting dari masakan, teh mentega yang merupakan minuman yang populer, barli bir yang menjadi minuman fermentasi yang lazim dikonsumsi, dan momo, sejenis dumpling yang biasanya diisi dengan daging atau sayuran. Kombinasi ini menciptakan kekayaan rasa dan tradisi kuliner yang khas dari budaya Tibet. Sumber air utama. Dataran tinggi Tibet memiliki peran penting sebagai hulu bagi beberapa sungai besar di Asia. Lebih dari 47% populasi dunia, termasuk 85% populasi di Asia, mendapatkan sumber air dari sungai-sungai yang bermuara di dataran tinggi Tibet. Sungai-sungai penting tersebut meliputi Gangga, Brahmaputra, Indus, Karnali, Sutlej, Yangtze, Huanghe, Sungai Kuning, Mekong, Salween, dan Irrawaddy. Ketersediaan air dari sumber-sumber ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup dan pertanian di wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai tersebut. Yak memang menjadi simbol penting di Tibet dan memiliki nilai yang sangat besar bagi masyarakatnya. Binatang yang mirip dengan kerbau ini merupakan sumber kehidupan yang penting di dataran tinggi Tibet. Setiap bagian dari yak memiliki manfaat yang berharga. Susu digunakan untuk membuat berbagai produk susu fermentasi seperti yogurt dan keju, dagingnya menjadi sumber protein yang penting, bulunya dijadikan bahan untuk pakaian yang hangat, dan tanduknya sering digunakan dalam seni dan kerajinan. Yang menarik, pada tahun 1950, bulu ekor yak menjadi bahan utama untuk membuat jenggot palsu Santa Claus di Amerika Serikat. Kemudian dipakai oleh karakter Santa Claus pada masa itu, karena bulu yak dianggap sebagai bahan yang sangat cocok untuk tujuan itu. Meskipun sekarang bahan-bahan sintetis lebih umum digunakan untuk pembuatan kostum Santa Claus. Ini menunjukkan seberapa berharga dan berguna yak bagi masyarakat di berbagai belahan dunia, bahkan dalam konteks yang tak terduga sekalipun. Foto-foto penduduk lokal Tibet dengan tulang pipi yang tampak seperti bersemu dadu tidak disebabkan oleh penggunaan pemerah pipi atau make-up. Hal tersebut lebih karena efek dari paparan matahari yang intens di dataran tinggi Tibet. Kondisi cuaca yang ekstrim di Tibet, terutama di dataran tinggi yang terpapar sinar matahari yang kuat, dapat menyebabkan kulit kering dan bibir cenderung pecah-pecah. Paparan sinar matahari yang terus-menerus tanpa perlindungan yang memadai bisa menyebabkan kulit terbakar, terutama pada bagian pipi. Akibatnya, kulit yang teriritasi dan kering dapat memunculkan pola warna yang terlihat seperti garis-garis atau bercak-bercak pada area pipi yang berperan dalam menyerap sinar matahari. Ini adalah respons kulit terhadap paparan matahari di dataran tinggi Tibet yang memang memiliki cuaca ekstrim, bukan karena penggunaan pemerah pipi. Penting bagi penduduk lokal maupun pengunjung untuk melindungi kulit mereka dengan perlindungan matahari yang baik dan menjaga kelembapan kulit untuk menghindari masalah kulit akibat paparan sinar matahari yang berlebihan.
Kamar mandi bagi masyarakat Tibet adalah sebuah kemewahan. Masyarakat awam tak memilikinya di rumahnya. Toilet pun sangat apa adanya. Jadi kalau mau mandi, mereka harus pergi ke pemandian umum dengan membayar. Jadi wajar kalau di musim panas pun mereka hanya mandi seminggu sekali. Di musim dingin, sebulan sekali aja udah bagus. Praktik keliling kuil, stupa, atau bangunan bersejarah searah jarum jam memiliki makna simbolis dan budaya yang penting di Tibet. Ini bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap tradisi dan kepercayaan budaya Tibet. Membalik arah, atau berjalan melawan arah jarum jam saat keliling suatu bangunan bersejarah di Tibet, dianggap kurang menghormati budaya setempat. Hal ini dihubungkan dengan kepercayaan dan simbolisme tertentu yang berkaitan dengan arah gerakan tersebut. Keliling searah jarum jam dianggap sebagai tindakan yang menghormati dan menunjukkan penghargaan terhadap warisan budaya dan kepercayaan spiritual yang dijunjung tinggi di Tibet. Praktik ini menjadi bagian dari etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal di Tibet, dan sebagai pengunjung, mengikuti tradisi ini adalah cara untuk menunjukkan penghormatan terhadap budaya dan kepercayaan mereka. Putar roda doa dengan tangan kanan ke arah dalam. Berjalanlah juga searah jarum jam jika roda doa dipasang mengelilingi kuil. Jika roda doa ada di kanan dan kiri pintu masuk, selalu mulai dengan yang kanan. Nanti begitu keluar, juga putar ke arah kanan, kebalikan dari saat masuk. Orang Tibet memiliki kebiasaan minum teh mentega yak tanpa menambahkan gula ke dalam minuman tersebut. Meskipun tidak ada larangan khusus atau dampak yang signifikan, minuman tradisional ini biasanya diminum apa adanya tanpa tambahan gula. Ini lebih merupakan bagian dari tradisi dan kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Tibet dalam menyajikan dan menikmati minuman ini. Jadi, meskipun tidak ada larangan resmi, tetapi menurut kebiasaan dan tradisi, teh mentega yak disajikan tanpa tambahan gula. Halo. Budaya unik saat berkenalan. Di masing-masing dunia punya cara tersendiri untuk berkenalan atau memberi salam. Keunikan dalam memberi salam juga terjadi di Tibet. Tibet memiliki budaya menjulurkan lidah ketika memberi salam atau menyapa. Masyarakat setempat memberi salam kepada orang lain dengan menjulurkan lidah sambil menangkupkan kedua tangannya. Hal tersebut dianggap sebagai wujud rasa hormat atau tanda setuju kepada orang yang mereka temui. Dilansir dari berbagai sumber, hal ini karena kejadian di abad ke-9, Tibet memiliki seorang raja yang dikenal sebagai Langdharma. Raja ini terkenal akan kekejaman dan lidah yang berwarna hitam. Karena Tibet dihuni mayoritas agama Buddha, maka masyarakat percaya akan reinkarnasi. Kemudian langkah menjulurkan lidah ketika berkenalan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada reinkarnasi dari Raja Kejam, Langdharma yang memiliki lidah hitam. Setelah berabad-abad, tindakan yang awalnya hanya pembuktian kepada lawan bicara, kini jadi salah satu cara menyapa atau memberi salam dan menunjukkan persetujuan. Hal tersebut mirip seperti tradisi jabat tangan yang dulunya tanda bukti antara orang yang berinteraksi tidak memegang senjata. Legenda tentang Shambhala atau Shangri-La telah menjadi bagian penting dari sejumlah keyakinan dan mitos di berbagai budaya, termasuk di Tibet. Shambhala digambarkan sebagai kerajaan tersembunyi atau tanah suci yang dipercayai memiliki kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang luar biasa. Banyak peneliti dan pencari petualang pada abad ke-20 tertarik untuk menemukan Shambhala, dan spekulasi tentang keberadaannya telah menjadi subjek dari berbagai eksplorasi dan teori konspirasi. Adapun cerita bahwa pada tahun 1943, Hitler mengirim ekspedisi ke Tibet untuk mencari tempat mistik bernama Champala, yang dianggap memiliki energi tak terhingga yang dapat mengubah poros bumi. Namun, tidak ada bukti konkret bahwa ekspedisi Nazi benar-benar mencari tempat tersebut atau menemukan apapun terkait dengan Shambhala. Legenda tentang Shambhala sangat terkait dengan ajaran spiritual dan kebijaksanaan di Tibet. Dalam kepercayaan Buddha, Shambhala dianggap sebagai tanah suci yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan martabat yang tinggi.
Dipercaya bahwa kerajaan ini tersembunyi di suatu tempat di Himalaya Tibet dan dijaga oleh para dewa dengan kekuatan gaib, menjadikannya tempat yang mempesona dan misterius. Meskipun legenda ini menginspirasi banyak orang untuk mencari dan mengeksplorasi, keberadaan fisik dari Shambhala tetap menjadi misteri. Bagi sebagian besar, Shambhala lebih dari sekadar tempat geografis, melainkan sebuah konsep tentang kebijaksanaan, kedamaian batin, dan pencarian spiritual yang lebih mendalam. Tibet sekarang menjadi salah satu negara yang sama majunya dengan negara-negara lain, namun tempat ini selalu mempertahankan budaya misterius, dan misteriusnya kehidupan Tibet diatur oleh agama. Agama muncul dalam aktivitas masyarakat setiap hari, bahkan berjam-jam orang Tibet menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdoa atau melakukan kegiatan keagamaan lainnya, seperti memutar roda doa dan mengibarkan bendera doa, untuk membuat jiwa berpaling kepada Buddha. Orang Tibet selalu terpesona oleh praktik magis dan mistis, negara yang menjadi rumah bagi kekuatan supernatural, yang tak terhitung jumlahnya. Yang tindakannya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, hal ini juga menjadi faktor yang membuat orang penasaran dan ingin menjelajahi negara ini. Pengembara Tibet adalah sekelompok orang yang secara tradisional menjalani gaya hidup nomaden di dataran tinggi Tibet. Mereka terutama bergantung pada peternakan, termasuk yak, domba, dan kambing, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan mereka. Orang Tibet diyakini merupakan keturunan campuran masyarakat kuno yang menghuni dataran tinggi tersebut sekitar 15.000 tahun yang lalu dan pengembara Qiang di Tiongkok Utara kuno, yang bermigrasi ke selatan menuju dataran tinggi tersebut sekitar 11.000 tahun yang lalu. Para migran Tionghoa ini berintegrasi dengan penduduk awal dataran tinggi tersebut. Perkawinan antara masyarakat Qiang dan suku lokal di tepi dataran tinggi menyebabkan munculnya masyarakat Tibet modern. Karena lingkungan yang menantang, ketinggian yang ekstrim, dan kurangnya transportasi yang nyaman, masyarakat Tibet bergantung pada penggembalaan untuk kelangsungan hidup mereka selama berabad-abad. Oleh karena itu, masyarakat Tibet terkenal dengan ketangguhan mereka sebagai pengembara. Jumlah pasti pengembara Tibet yang tersisa di dataran tinggi ini relatif tidak diketahui, namun diperkirakan berjumlah sekitar 25% dari populasi Tibet. Namun demikian, mereka sering dapat diamati di dataran dan dekat sumber air utama, dengan kawanan mereka merumput di rerumputan subur di dataran tinggi. Selama beberapa generasi, para pengembara ini menjaga ternak mereka tetap berpindah-pindah, mengikuti padang rumput hijau segar dan bergerak mendahului perubahan cuaca. Seiring dengan bergantinya musim, lahan penggembalaan mereka juga ikut berubah, menggunakan padang rumput yang lebih tinggi selama musim panas dan mengikuti rute penggembalaan tradisional ke padang rumput musim dingin di dataran yang lebih rendah. Satu-satunya batasan jelajah mereka hanyalah pegunungan Himalaya yang tinggi, jurang sungai yang dalam, dan cuaca. Kehidupan nomaden ini merupakan cara hidup alami masyarakat Tibet selama ribuan tahun. Meskipun ada perkembangan modern di dataran tinggi Tibet, mereka mengikuti cara hidup ini di bulan-bulan musim panas. Para pengembara zaman modern ini menghabiskan musim dingin mereka dengan tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari batu. Saat musim panas tiba, mereka pergi ke lahan penggembalaan terbaik di dataran tinggi bersama ternak mereka. Apa yang membedakan pengembara Tibet dengan pengembara di seluruh dunia adalah ketinggian yang ekstrim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Tinggal di Tibet Tengah relatif nyaman dibandingkan dengan tinggal di wilayah utara yang liar. Di Nachu, tempat sebagian besar pengembara Tibet tinggal, iklimnya sangat buruk sehingga kandungan oksigennya kurang dari setengah kandungan oksigen di permukaan laut. Namun suhu rata-rata tahunannya tetap di bawah titik beku, dengan suhu terendah yang pernah tercatat mencapai minus 42 derajat. Lebih buruk lagi, ekosistem yang rapuh ini dilanda bencana alam yang terjadi secara sporadis seperti hujan es, hujan salju lebat, dan degradasi padang rumput. Namun, para pengembara Tibet tidak hanya menemukan cara untuk bertahan hidup tetapi juga berkembang di tanah yang tidak ramah dan tertutup salju ini.
Stereotip keliru yang menggambarkan pengembara Tibet sebagai orang yang biadab dan bermusuhan tidaklah berdasar. Lahir di dataran tinggi yang tidak ramah ini, para pengembara Tibet mengembangkan kemampuan luar biasa untuk memprediksi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Selain semangat mereka yang tak tergoyahkan, pengembara Tibet memiliki pandangan optimis dan watak ramah. Wisatawan seringkali terkejut dengan kemurahan hati dan keramah tamahan para pengembara Tibet ketika mereka berbincang dan berbagi teh mentega yak di tenda bulu yak mereka. Penggembala nomaden di Tibet dikenal sebagai Drokpa dalam bahasa Tibet. Mereka merupakan 25% dari populasi Tibet. Di beberapa daerah di Tibet, jumlah mereka mencapai 90% dari total populasi. Diperkirakan ada 2 juta orang Tibet di Tibet yang mempraktikkan gaya hidup nomaden. Selama berabad-abad para pengembara ini menjelajahi padang rumput di dataran tinggi Tibet dengan kawanan domba, sapi, kambing, dan yak yang sedang merumput. Secara umum, wilayah Tibet dapat dibagi antara wilayah petani dan wilayah penggembalaan. Mereka yang tinggal di daerah penggembalaan disebut nomaden atau penggembala. Orang-orang ini terkadang membangun markas mereka sendiri untuk orang-orang dan tempat penyimpanan lain yang akan mereka jalani dalam kehidupan nomaden tradisional di tenda nomaden. Dibandingkan dengan negara lain selain ketinggian dan cuaca dingin, tenda mereka memiliki karakter yang istimewa. Ada 2 jenis tenda, tenda wol yak hitam dan tenda kain putih. Di Tibet, pengembara tinggal di tenda bersisi 4 atau 8 yang terbuat dari bulu atau wol yak hitam dan ditopang dengan tiang kayu. Terdapat celah untuk mengeluarkan asap. Di daerah pertanian masih menggunakan tenda kain Tibet. Setiap kali pengembara mendirikan tenda hitam, mereka memiliki tradisi mengibarkan bendera doa untuk memberkati padang rumput dan hewan serta makhluk hidup lainnya dengan makanan yang cukup dan menyelamatkan dari bencana. Kehidupan nomaden Tibet adalah cara hidup yang menarik dan unik yang berakar kuat pada sejarah, geografi, dan warisan budaya Tibet. Selama berabad-abad, pengembara Tibet telah bermigrasi melintasi dataran tinggi Tibet yang luas, mengikuti pola musiman dan praktik berkelanjutan. Kehidupan mereka sangat terkait dengan tanah, hewan, dan tradisi nomaden mereka. Anjing Mastif Tibet. Hal lain yang tak terpisahkan yang tidak bisa tidak disebutkan dalam kehidupan sehari-hari pengembara Tibet adalah Tibetan Nomad Mastiff. Karakter istimewanya adalah pemberani, galak dan sangat setia kepada pemiliknya serta memiliki ciri khusus yaitu memiliki ingatan khusus yang memungkinkan mereka mengidentifikasi ratusan yak dan ribuan domba. Mastiff Tibet dapat membantu pengembara dalam menggembalakan ternak, mengamankan properti pengembara, dan bahkan melindungi mereka dari serigala dan bahaya lainnya. Pengembara juga memiliki kesulitannya sendiri. Misalnya cuaca, apakah mereka mendapat curah hujan yang baik akan menentukan ketersediaan rumput yang cukup untuk dimakan hewan. Badai musim dingin juga bisa menimbulkan kerusakan. Suhu beku dapat membunuh domba dan lapisan tebal salju atau es yang keras dapat menyulitkan hewan tersebut untuk melakukan perjalanan. Idealnya, para penggembala mencoba mengumpulkan cukup rumput dan menyimpannya untuk dimakan hewan di musim dingin. Musim hujan yang panjang dapat menimbulkan masalah karena sulitnya mengeringkan kotoran yak. Salju tebal dan suhu dingin yang berkepanjangan dapat membunuh lebih banyak hewan dan memaksa para pengembara jatuh miskin. Dan yak mati karena penyakit, yak mati kelaparan karena salju lebat, sulitnya menjual daging, harga wol yak yang rendah, dan tekanan terus-menerus untuk memukimkan kembali kota-kota. Tempat berlindung dan rumah bergerak, tenda rambut yak. Pengembara Tibet mengandalkan tenda bulu yak, yang dikenal sebagai tenda hitam, atau rumah hitam, untuk rumah mobil mereka.
Tenda-tenda ini dirancang dengan cermat agar tahan terhadap angin kencang, hujan salju lebat, dan iklim dataran tinggi yang dingin. Konstruksi dan desain. Tenda bulu yak dibangun menggunakan kerangka tiang kayu dan dilapisi lapisan bulu yak dan kanvas. Interiornya dibagi menjadi beberapa bagian berbeda untuk memasak, tidur, dan penyimpanan. Desainnya memungkinkan perakitan, pembongkaran, dan transportasi yang mudah. Tenda bulu yak memberikan isolasi yang sangat baik, menjaga para pengembara tetap hangat selama musim dingin yang sangat dingin dan sejuk selama musim panas. Mereka ringan dan mudah dibawa, memungkinkan para pengembara bermigrasi sesuai dengan perubahan musim dan pola penggembalaan. Kehidupan sehari-hari dan rutinitas pengembara Tibet. Pengembara Tibet mengikuti kehidupan sehari-hari terstruktur yang berkisar pada aktivitas menggembala dan migrasi musiman. Rutinitas mereka dipengaruhi oleh ketersediaan lahan penggembalaan, kondisi cuaca, dan kebutuhan ternaknya. Pola migrasi musiman. Pengembara telah menetapkan rute migrasi yang mereka ikuti sepanjang tahun. Mereka berpindah ke tempat yang lebih tinggi selama bulan-bulan musim panas ketika padang rumput melimpah dan kemudian turun ke daerah yang lebih rendah selama musim dingin untuk mencari perlindungan dan mencari makan bagi hewan mereka. Struktur sosial dan ikatan komunitas. Pengembara hidup dalam komunitas yang erat, dan kerjasama sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka berbagi padang rumput bersama, saling membantu selama masa-masa sulit, dan menjaga ikatan sosial yang kuat. Para tetua sangat menghormati dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Geografi dan iklim Tibet secara signifikan mempengaruhi gaya hidup nomaden. Dataran tinggi Tibet, yang sering disebut sebagai atap dunia, memiliki ciri padang rumput yang luas, pegunungan terjal, dan kondisi cuaca ekstrim. Para pengembara telah beradaptasi dengan lingkungan yang menantang ini, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk bertahan hidup. Bagaimana cara para pengembara Tibet menghadapi musim dingin yang keras? Pengembara Tibet telah beradaptasi dengan musim dingin yang keras dengan menggunakan tenda bulu yak, mengenakan pakaian hangat yang terbuat dari bulu hewan, dan mempraktikkan pengelolaan ternak yang cermat untuk memastikan kesejahteraan ternak mereka selama bulan-bulan dingin. Selain menggembalakan hewan secara nomaden, mereka juga memiliki waktu yang menyenangkan untuk menikmati waktu mereka. Acara paling populer adalah balap kuda. Pacuan kuda sangat populer di kalangan pengembara Tibet. Setiap tahunnya, perlombaan pacuan kuda diadakan di setiap tempat yang mempunyai area yang luas. Bagi orang Tibet dan penunggang kuda, ini bukan hanya sebuah festival tetapi juga kesempatan bagi para pemuda untuk menunjukkan keberanian dan keterampilan mereka dalam menunggang kuda. Festival pacuan kuda yang paling terkenal adalah Festival Pacuan Kuda Yushu di Provinsi Qinghai, Festival Pacuan Kuda Lithang di Provinsi Sichuan, dan Festival Pacuan Kuda Nagpu di Tibet Utara. Festival pacuan kuda juga berfungsi sebagai pameran dagang. Penjual menjual produk mereka sendiri seperti mentega, daging, keju kering, dan jamu Tibet. Dan pembeli menimbun kebutuhan sehari-hari yang bisa bertahan selama setahun. Pacuan kuda pada umumnya berlangsung selama 2 hingga 3 hari dan melibatkan pertunjukan menunggang kuda, kompetisi memanah, kompetisi membawa batu, tarik tambang. Saat festival pacuan kuda berakhir, mereka dengan senang hati akan kembali ke daerah penggembalaan mereka dengan membawa yak yang penuh dengan perbekalan. Kesimpulan kehidupan pengembara Tibet. Kehidupan nomaden Tibet adalah permadani tradisi, ketahanan, dan harmoni yang dinamis dengan alam. Meski menghadapi tantangan perubahan lingkungan dan modernisasi, upaya untuk melestarikan cara hidup unik mereka terus berlanjut. Penting untuk mengakui pentingnya budaya pengembara Tibet dan mendukung praktik berkelanjutan mereka demi kepentingan generasi mendatang. Sampai di sini video kami menjelajahi kehidupan pengembara Tibet yang penuh dengan keindahan alam dan warisan budaya yang kaya.
Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pembaruan tentang konten eksplorasi dan petualangan selanjutnya.